everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas mengenai gimana sih cara mengolah data di SPSS. Langsung aja kita ke aplikasi atau software. Ke softwarenya. Nah, untuk langkah pertama itu kalian wajib banget punya software SPSS. Terserah mau versi berapa aja karena fungsi dan toolsnya sama aja. Di sini saya pakai versi 26. Saya udah nyiapin 20 sampel, jadi langsung aja kita copy. Nah, sebelum kalian copy, materi saya itu pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap likuiditas. Jadi kalian tinggal copy ini aja. Oh ya, sebelum kalian copy, kalian pastiin dulu tanda desimal kalian itu titik, jangan koma, karena nanti SPSS-nya bakalan error, gak bener gitu. Jadi kalian cek dulu, ceknya tuh di file, terus more, terus option, terus kesini, lihat nih desimalnya, titik, thousand-nya, koma. Kalau misalkan desimalnya masih koma, kalian rubah ke titik. Oke, langsung oke aja, langsung copy, paste. Udah kan? Nah, ini masih ngaco-ngaco nih. Kalian tinggal ganti aja di sini variable view, rowa, kalian tulis rowa cr, rowa der. Jangan kebalik ya guys, karena itu bakalan ngaco banget perhitungannya, nggak bener. Desimalnya kalian isi berapa aja bebas. Di sini saya isi 3 aja. Labelnya sama, CR, ROA, DER. Untuk yang lainnya sama, dan ini kalian ganti ke skala. Skala. Itu kalian beli lagi, tada, udah berubah jadi CR, ROA, dan DER. Nah, perhitungan pertama itu kan analisis statistik deskriptif. Jadi kalian ke analyze dulu, ke deskriptif dulu, deskriptif statistik, terus ke deskriptif. Kalian tinggal pindahin tiga-tiganya, tinggal. Terus sebelum kalian kalian klik option dulu. Kalian cek nih, ini udah ke checklist apa belum? Kalau belum, kalian checklist dulu. Kalau udah, kalian abain aja. Langsung klik continue aja kalau udah di checklist itu. Terus klik OK dan bakalan muncul. Kalau udah muncul, kalian tinggal copy aja, terus pindahin ke Word. Nah, udah kan? Nah, kita pindahin. Nah, ini ngaco-ngaco nih. Nah, udah kan? Habis itu yang B, uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik itu yang pertama ada uji normalitas data. Kita balik lagi ke SPSS. Ini ke analyze lagi, terus ke regresi linear. Yang ini ada dependent, independent. Yang dependent itu yang variable Y, dan variable Y di sini ada CR. Yang loadernya kalian taruh di independent. Terus kalian save dulu. Nah, table ini kalian harus checklist yang ini, yang residual, terus unstandardized. Terus kalian klik continue. Oke. Nah, muncul kan ini. Nah, ini kalian abain aja dulu, jangan diapa-apain dulu karena belum selesai. Kalian balik lagi ke sini. Nah, ada nih CR2 DER 1. Kalian langsung aja ke analyze, terus ke sini non-parametric test, terus ke legacy dialogs, terus ke one sample QS. Nah, ini CR2 dan DER. Untuk yang uji normalitas data, yang kalian butuhin itu res1-nya. Jadi kalian tinggal pindahin aja ke sebelah kanan. Langsung klik OK. Muncul table one sample homograph. Jadi kalian copy aja, langsung pindahin ke sini. Habis itu untuk uji normalitas data itu nilai ini tuh mesti 0,05. Karena di sini kita tutorial mengolah data, jadi kita abain aja dulu. Kita lanjut ke nomor 2, uji multikorianaritas.
Nah, untuk uji multikoreaneritas, kita balik lagi ke SPSS-nya, ke analyze, terus ke regresi lagi, linear lagi. Nah, ini kan ada nih, JR, WADER. Kalian biarin aja, nggak usah diotak-atik. Karena tadi kan uji normalitas kita pilih self. Untuk uji multikoreanialitas, kalian pilih statistik. Untuk statistik ini yang kalian klik itu ada estimate, model fit, yang kalian checklist ya. Terus ini collinearity diagnosis, kalian checklist. Kalau belum di checklist sama ini Durbin Watson. Kalau udah tinggal continue, terus klik OK, muncul deh tabelnya. Mana? Ini mana sih yang kalian copy? Yang ini loh, nih, yang koefisien. Kalian copy, langsung aja di copy, langsung aja pindahin ke Word. Ya kan? Sebenarnya untuk uji multikoreaneritas itu yang kalian butuhin tuh fifth-nya, karena harus di-cut, yang lainnya takutnya ngaco-ngaco, jadi kita alin aja semua tabelnya. Lanjut ke uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi itu kalian ke sini, balik lagi ke SPSS, terus ke analyze, ya kan, uji autokorelasi, terus ke non parametric test, lagi sudah lagi, dan runs. Kalau tadi kan yang itu sebelumnya ini ya, mana sih, ini kan sebelumnya kan yang ini. Sekarang yang uji autokorelasi itu yang runs-nya lagi nih, runs. Nah, kan ada nih CR, WADER, RES1 sama RES2. Yang mana sih kalian pilih nih? Yang RES1 nih, RES1 ini, RES1 nih. Ya tuh, RES2 ini berarti RES1 benar. Oke. RES1, iya RES1. Langsung klik OK aja. Muncul deh run testnya. Kalian copy, terus kalian paste. Kalian lanjut ke uji heteroskedasitas. Ya, uji heteroskedasitas. Kalian balik lagi ke SPSS. Nah, untuk uji ini itu udah ada di output, jadi kalian tinggal ngambil aja dari tabel koefisien. Yang kalian butuhin itu ininya aja nih, signya. Kalian tinggal paste. Langsung guys, tinggal kalian rapihin aja di sininya. Mana tuh tadi ya, nih yang kalian butuhkan ini sig. Kan repot ya guys kalau misalkan di copy di cut takutnya ngaco-ngaco gitu loh, jadi kita biarin aja. Kita lanjut ke uji kesesuaian model. Yang pertama itu di uji kesesuaian model itu ada uji koefisien determinasi. Caranya yaitu ada R pangkat 2 ya. Ya, ini tuh yang model summary. Nih, yang ini udah ada. Jadi kalian gak usah ke sini lagi, ke SPSS ini lagi. Kalian langsung ke outputnya aja. Kalian langsung ke klik copy aja. Terus kalian paste. Udah tuh, udah kan. Yang mana sih yang kalian lihat tuh kalau di R ini tuh uji koefisien nih, yang ini loh guys, yang R square. Ini tuh nilainya 61,6%. Jadi dia berpengaruh. Ya, berpengaruhnya lumayan lah ya. Kalau di bawah 50 kan nggak terlalu berpengaruh, ini kan 61. Udah berpengaruh.
Untuk selanjutnya uji koefisien regresi secara simulan atau uji F. Untuk uji F itu kalian ini ngambilnya. Nih ada di bawahnya. ANOVA. Jadi kalian gak usah ke SPSS lagi, langsung ke outputnya aja. Kalian langsung copy aja. Langsung ke sini pas. Udah kan? Selesai deh yang C. Tinggal yang D. Yang D itu ada uji parsial atau uji T. Nah untuk uji T itu kalian juga nggak usah ke SPSS lagi, nggak usah ke sini-sini lagi, nggak usah hitung-hitung lagi, klik lagi, langsung aja kalian lihat ini. Mana tadi? Koefisien udah ada, tabelnya sama kayak yang tadi tuh, yang uji normalitas data. Kita copy aja, langsung paste di sini. Ya. Paste hasil uji T. Ini loh kan hasil uji T-nya nih. Konstantanya 4, rho-nya 7,6, R-nya minus 3,5. Untuk selanjutnya analisis regresi linear ganda. Kita kan dependennya CR ya, current ratio, berarti kita cari current ratio di sini. Current ratio sama dengan, kita lihat di sini di uji parsial atau uji T. Lihat nih konstantanya 2,996 itu positif, berarti 2,996. Kita lihat nih rho-nya positif, berarti di sini ditambah 2,965, tulis rho. Selanjutnya kita lihat DR-nya negatif, berarti di sini 1,1. Habis itu kita lihat standar errornya tuh 0,674 dan dia positif 0,674. Ini deh selesai untuk uji hipotesisnya. Untuk SPSS-nya, karena kita harus selesai dan nggak pakai SPSS lagi, jadi cukup sekian video tutorial SPSS-nya. Terima kasih sudah menonton, dan maaf masih banyak kesalahan karena saya pun masih belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa olah data yang sudah kemarin dilakukan di video sebelumnya. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 20 sampel. Statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 yang meliputi jumlah sampel atau N, nilai terendah atau minimum, nilai tertinggi atau maksimum, nilai tengah atau mean, dan standar deviasi. Untuk masing-masing variabel diolah menggunakan SPSS versi 26. Berikut ini tabel 4.1 hasil uji statistik deskriptif. Berdasarkan pada tabel hasil uji deskriptif di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu likuiditas, karena dia adalah Y-nya. Likuiditas yang diproyeksikan dengan menggunakan perhitungan current ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau sejenisnya dalam kurun waktu 1 tahun dengan mempertimbangkan aset yang tersedia dan liabilitas. Dengan kata lain, current ratio merefleksikan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai terendah atau minimum
sebesar 0,479 yang dimiliki Sarana Merana Nusantara pada tahun 2018. Hal ini berarti aktiva lancar Sarana Merana Nusantara di tahun 2018 sebesar 47,9% dari total utang lancarnya. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 4,444 yang dimiliki oleh PT Ultra Jaya pada tahun 2019. Hal ini berarti aktiva lancar PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading atau LTJ di tahun 2019 sebesar 444,4% dari total utang lancarnya. Nilai rata-rata atau MEAN sebesar 2,11610 dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar 1,416058. Sehingga dapat diartikan nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Untuk nilai 0,47 ini diketahui di Excel yang kemarin sudah dibuat. Di current ratio Sarana Merana Nusantara 4 ya 0,4. Sedangkan persenannya itu dari nilai 0,479 dikali 100% sehingga menghasilkan 47,9%. Sama seperti ini juga. Selanjutnya, profitabilitas yang diproyeksikan dengan menggunakan perhitungan return on asset atau ROA untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. ROA akan menilai kemampuan perusahaan berdasarkan penghasilan keuntungan masa lampau agar bisa dimanfaatkan pada masa atau periode selanjutnya. Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai terendah atau minimum sebesar minus 0,088 yang dimiliki oleh Multipolar Tbk atau MLPL di tahun 2018. Hal ini berarti laba bersih Multipolar pada tahun 2018 sebesar minus 8,8% dari total asetnya. Sedangkan nilai tertinggi atau maksimum sebesar 0,227 yang dimiliki oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul atau Sido pada tahun 2019. Hal ini berarti laba bersih PT Sido pada 2019 sebesar 22,7% dari total asetnya. Untuk nilai rata-rata atau MEAN sebesar 0,09269 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,077676 sehingga dapat diartikan nilai rata-rata atau MEAN lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Untuk mengetahui ini, perusahaan mana yang nilainya minus 0,088 sama seperti tadi dilihat dari Excel-nya. Dilihat bawahnya 0,088. Selanjutnya leverage. Leverage yang diproyeksikan dengan menggunakan perhitungan debt equity ratio atau DER, yaitu rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nilai rasio dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai kesehatan keuangan. Apabila nilai rasio meningkat, berarti pembiayaan perusahaan diperoleh dari kreditur bukan dari sumber keuangan perusahaan sendiri. Hal ini bisa menjadi peringatan bagi pemilik yang manajemen atau atas perusahaan. Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai terendah atau minimum sebesar 0,150 yang dimiliki oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul pada tahun 2018. Hal ini berarti total utang PT Sido pada 2018 sebesar 15% dari total ekuitasnya. Nilai tertinggi sebesar 2,684 yang dimiliki PT Sumber Avaria Trijaya Tbk atau AMRT pada tahun 2019. Hal ini berarti total utang PT AMRT pada tahun 2019 sebesar
268,4% dari total ekuitasnya. Nilai rata-rata atau median sebesar 1,01792 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,83 sekian-sekian, sehingga dapat diartikan nilai rata-rata atau median lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Selanjutnya B. Uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik, yang pertama itu ada uji normalitas data. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Penelitian ini melakukan pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test atau QS. Ini adalah tabelnya. Tabel 4.2 hasil uji normalitas data QS one sample. Dari tabel ini yang kita jadi acuan itu ini asumsi to tail 0,200. Kita nilai ini 0,05 lebih besar dari 0,5, berarti dapat disimpulkan bahwa datanya itu dapat diterima. Kalau kurang, berarti datanya tidak dapat diterima. Berikut ini adalah analisanya. Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji normalitas data, residual menunjukkan nilai asumsi to tail lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,20. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal, sehingga model regresi dapat diterima. Yang kedua ada uji multikoleniaritas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Metode ini untuk menguji ada tidaknya multikoleniaritas dapat dilihat dari tolerance value dan fit. Nilai cutoff yang umum dipakai jika nilai tolerance value lebih besar dari 0,10 dan nilai fit-nya kurang dari 10. Berikut ini tabelnya. Di sini nilai tolerance value-nya 0,541 yang raw dan der-nya, berarti dia lebih dari 0,10. Dia aman dan nilai fit-nya kurang dari 10 yaitu 1,8. Berarti dia juga aman. Maka ini analisisnya. Berdasarkan tabel 4.3, hasil uji multikolenialitas menunjukkan bahwa nilai tolerance value atau TOL lebih dari 0,10 dan hasil fit-nya kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolenialitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Pada penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan uji rantes. Berikut ini tabelnya. Tabel 4.4 hasil uji autokorelasi. Ini ada tes value-nya, hasilnya 0,13303 dan asumsinya 0,491. Nah, berdasarkan tabel 4.4, hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai tes adalah 0,13303 dan dengan nilai asumsi detailnya lebih besar dari 0,05, yaitu senilai 0,491. Yang berarti tidak terdapat hubungan korelasi, maka dapat disimpulkan bahwa residual terjadi secara acak atau random. Dengan kata lain, tidak terjadi autokorelasi. Jadi selanjutnya ada uji heteroskedositas. Nah, uji ini itu untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila berbeda disebut heteroskedositas. Kemudian heteroskedositas dalam penilaian ini menggunakan metode uji Glatzer. Regresi yang baik seharusnya tidak heteroskedositas jika nilai
signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Berikut ini adalah tabelnya. Di sini nilai nya yang raw 0,437, sedangkan yang liar itu dia kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,05. Nah, berdasarkan pada tabel 4.5, hasil uji heteroskedasitas menunjukkan bahwa tidak semua nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih dari 0,05. Nah, yang artinya ini hasil pengujian ini terjadi heteroskedasitas. Nah, jika ini terjadi, maka kalian melakukan uji Gladsack. Oke, selanjutnya uji kesesuaian model. Di uji kesesuaian model itu ada uji koefisien determinasi atau R-square. Nah, uji R-square ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel independen. Nilai R-square mempunyai interval 0 sampai 1. Semakin besar R-square, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Ini tabel 4.6-nya. Koefisien determinasi R-square. Di sini R-square-nya 0,616. Nah, berdasarkan tabel 4.6, hasil uji koefisien determinasi R-square menunjukkan bahwa R-square sebesar 0,616, yang artinya 61,6% variabel dependen likuiditas dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu profitabilitas dan leverage, sedangkan 38,4% dijelaskan oleh variabel atau sebab-sebab lain di luar model regresi atau di luar penelitian. Nah, angka 61,6% ini didapat dari nilai R-square-nya 0,616 dikali 100%, sedangkan nilai 38,4% didapat dari 100% dikurangi 61,6%. Selanjutnya, uji koefisien regresi secara stimulan atau uji F. Uji F ini digunakan untuk menguji signifikan pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau stimulan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05 atau dengan membandingkan nilai F hitung dengan F table. Berikutnya tabel 4.7. Di sini nilai F-nya 13,616 dan nilai sig-nya 0,00, yang artinya variabel yang sudah kita teliti itu dapat diterima. Jadi analisanya berdasarkan tabel 4.7 menggunakan nilai F hitung sebesar 13,616 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini semua variabel dapat diterima. Jika nilai sig-nya lebih dari 0,05, maka penelitian kalian variabelnya tidak dapat diterima. Jika itu terjadi, kalian harus menambah tahun di sampel kalian atau menambah perusahaan. Selanjutnya, uji hipotesis. Di uji hipotesis ini ada uji parsial atau uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial atau variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Berikut ini tabel 4.8. Di sini nilai ROA-nya, nilai sig di ROA itu 0,437, sedangkan D 0,05. Berikut ini adalah analisisnya. Analisisnya itu seperti ini.
Berdasarkan tabel 4.8, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas atau ROA memiliki arah positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,437 dengan di mana lebih besar dari nilai profitabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas ROA tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Sedangkan nilai leverage atau DER memiliki arah koefisien negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,005, di mana lebih kecil dari nilai profitabilitas yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Hasil arah positif dan negatifnya itu didapat dari kolom ini, yang B dari sini rohnya positif dan dari yang negatif, sedangkan ini nilai dari sini. Dan juga karena tadi kalau nilainya itu lebih dari 0,05, maka dia tidak berpengaruh, sedangkan kurang dari 0,05 maka dia berpengaruh. Selanjutnya yang kedua yaitu ada analisis regresi linier berganda. Nah, dari persamaan ini maka dapat diketahui bahwa yang pertama itu nilai konstanta atau A sama dengan 2,996. Artinya jika variabel ROA dan DER bernilai 0, maka nilai kalian kecil sebesar 2,996. Selanjutnya itu ya ada profitabilitas atau ROA. ROA di sini menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 2,965. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan 1% dari ROA, maka akan semakin meningkat nilai likuiditas sebesar 2,965. Begitupun sebaliknya, koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai profitabilitas ROA, maka semakin besar nilai likuiditas. Sedangkan leverage menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar minus 1,134. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% DER maka akan semakin meminimalkan nilai likuiditas atau menurunkan nilai si likuiditas ini. Begitupun juga sebaliknya. Nah, koefisien bernilai negatif ini artinya terjadi hubungan negatif antara variabel independen dengan variabel dependen. Maka semakin besar nilai leverage, maka nilai likuiditas mengalami penurunan. Nah, leverage ini berbanding terbalik dengan likuiditas, sedangkan profitabilitas itu berjalan searah. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.